Apakah benar roh orang mati ada yang langsung masuk ke surga dan ada pula yang masuk api penyucian? Mohon penjelasannya dengan alasan-alasan teologi. Terima kasih. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih Pak Peter. Saya pikir kita tidak akan bicara panjang-panjang untuk menanggapi pertanyaan Saudara Peter. Apakah boleh Stephen dan Albert mengirimkan beberapa video? Kita sudah banyak menjawab dan membahas tentang keadaan orang mati. Ya. Boleh. Dan hanya Alkitab yang bisa memberikan kepada kita keterangan tentang apa yang terjadi jika seseorang sudah mati. Ya, saya tidak bisa memberikan keterangan atau Stephen tidak bisa memberikan keterangan dari pengalaman sendiri. Karena kan kita belum pernah mengalami kematian. Jadi yang bisa memberikan keterangan adalah firman Tuhan. Jadi kalau kita percaya Alkitab sebagai firman Tuhan, maka apa yang Alkitab katakan, itulah yang kita terima tentang apa yang terjadi pada seorang yang sudah meninggal dunia. Kira-kira ada beberapa video, Stephen atau Albert, tentang atau untuk menanggapi pertanyaan ini? Benar, Pak Pendeta. Ada beberapa. Ya, sudah dijawab untuk beberapa. Ada beberapa. Apakah boleh tolong dibantu agar supaya Bapak Peter boleh mendapatkan jawabannya? Hanya saya mau tanggapi sedikit saja. Bolehkah kita baca dalam Daniel 12 ayat yang ke-10? Daniel 12 ayat yang ke-10. Daniel 12 ayatnya yang ke-10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Terima kasih. Jadi di ayat itu disampaikan tentang orang-orang yang akan diuji dan disucikan. Jadi disucikan melalui ujian-ujian dalam kehidupan seseorang. Jadi penyucian itu terjadi menurut konsep Alkitab adalah pada saat seseorang itu hidup dan itu melalui ujian-ujian yang sedang dialami oleh orang tersebut. Dan ada ayat-ayat yang lain di dalam Alkitab. Boleh kita mungkin buka satu lagi di dalam Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga. Ada satu nasihat dari Tuhan Yesus yang diberikan kepada jemaat yang ada di Laodikia. Ayat yang ke-18. Baik, Wahyu 3 ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18 ya, Pak Pendeta. Silakan. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Terima kasih. Membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Berbicara tentang dimurnikan dalam api, pemurnian di dalam api. Dan ini adalah merupakan suatu gambaran tentang iman yang dimurnikan melalui api. Kapan ini terjadi? Nasihat yang diberikan oleh firman Tuhan adalah kepada jemaat yang ada di Laodikia, yang menyangka bahwa mereka sudah benar, mereka sudah suci, mereka murni, mereka tidak membutuhkan apa-apa lagi, mereka sudah sempurna. Tapi Tuhan Yesus menegur mereka agar supaya mereka itu boleh disucikan dalam hidup mereka melalui pemurnian, ujian-ujian bagaikan emas yang dimurnikan dalam api.
mereka membaca surat itu yang dikirimkan oleh Yohanes yang kekasih dan mereka memahaminya. Jadi pemurnian tabiat itu terjadi menurut konsep Alkitab. Pemurnian tabiat itu terjadi pada saat seseorang itu masih hidup. Itu yang Alkitab katakan. Saya pikir itu saja yang mau saya tambahkan kepada video-video lain yang saya percaya Jeffrey atau Albert boleh kirim ke Pak Peter. Terima kasih. Oke, kita akan langsung. Stephen, apakah boleh kita tambah satu ayat lagi? Silakan Pak Pendeta. Kita kasih contoh lagi apa yang Alkitab katakan. Kalau boleh kita buka dalam surat Yakobus pasal yang pertama, Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-4. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Terima kasih. Berbicara tentang kesulitan-kesulitan hidup yang dihadapi, itu adalah ujian yang akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Suatu konsep pemurnian dalam kehidupan kita melalui ujian-ujian yang dihadapi. Makanya di ayat yang ke-12, tolong dibaca ayat yang ke-12. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Terima kasih. Jadi pengujian, pemurnian, tabiat, kemudian pembangunan tabiat, pertumbuhan iman, itu semua terjadi pada saat seseorang itu masih hidup. Terima kasih.